bersyukur untuk Tuhan. Jesus, thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami, Tuhan. Inilah penyembahan kami pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Thank you, Lord.
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan yang merayakan kemarin Hari Raya Imlek. Selamat Hari Raya Imlek ya. Amponnya nanti menyusul. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita ada di tempat ini untuk memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala kebaikannya. Amin. Biarlah setiap pujian penyembahan kita bagaikan dupa yang naik membawa harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Itu pada pagi hari sebelum kita masuk ibadah kita akan berdoa, kita serahkan jalan ibadah kita pada pagi ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan, kami tahu
Tuhan punya maksud dan rencana indah dalam hidup kami Tuhan, untuk masa depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu Tuhan mengasihi Engkau, menghormati Engkau dalam segala hal. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk menyembah Engkau, untuk menikmati kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan. Sebab itu Tuhan, setiap jamah, setiap hati kami Tuhan, jamah setiap pikiran kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, pun jemaat Tuhan yang masih di rumah maupun dalam perjalanan sama kami untuk beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala keselamatan, atas segala pemulihan, atas segala kesembuhan, atas segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar pujian ini menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Seri jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Katakan terima kasih. Kau Tuhan pulihkan. Tuhan yang telah menyembuhkan kita. Katakan dengan iman. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Segala pujian hormat dengan apa kami dapat balas kasih
ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. kasih-Mu. Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. saya dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan akan sama-sama akan penghormatan yang paling tinggi untuk Tuhan kita yang telah menebus hidupmu, yang telah menyelamatkan hidup kita semua, yang telah menyembuhkan sakit penyakit kita, yang telah memberkati hidup kita. Yesus
atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sampai saat ini. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan. Mari kita lebih dalam bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, sama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kami kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi tempat ini ya Bapa. Sebab itu curahkan roh-Mu Tuhan. Roh puji-pujian atas kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami yang suka memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, mari berikan salam samping kiri kanan. Berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita tunjukkan Tuhan Allah kita yang setia dan mulia. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bersuka karena kasih-Mu. Dengan imanmu sama-sama katakan, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Mari sama-sama angkat tangan, katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, Dia tak pernah tinggalkan kita. Amin, amin. Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Suka memuji Tuhan, amin. Biarlah kita jadikan Tuhan ini sebagai tempat pertama dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu
berharga bagi hidupku. Kau lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berlekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berlekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Dengan Tuhan yang sempat dalam hidup kita. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Katakan, Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Selalu berada di tempat pertama. Tempat pertama. Tempat pertama. haleluya. Kita sama-sama bagi Tuhan kita. Sekali Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Biar setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebab Dialah Tuhan, pribadi yang mengenal seluruh hidup kita. Kami seperti rusa yang haus Tuhan, akan aliran sungai-Mu. Kami bagikan tanah gersang yang menanti datangnya hujan ya Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekarang biar jemaat Tuhan dengan pujian penuh kerinduan kita katakan, amin. Kita minta tahan untuk menunggu-Mu, Yesus. Bagai tanah besar dan hanya Engkau ya Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri semua, mari sama-sama kita akan pujian hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
yakin dan percaya hanya Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Oleh karenanya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami yakin hati kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan memberikan kami kesegaran buat jiwa kami, menegur kami, mengajar kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami juga telinga seorang murid, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami mau mendengarkan. Kami mau tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini ibadah kami, ini pemberitaan firman, ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu ya. Di tengah kita hadir Ibu Gembala dari GBI Hope Makassar. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan kita undang ke depan Ibu Erna Yohanes. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Adik Esra yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani kembali di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya bukan orang asing di tempat ini Bapak Ibu. Saya sudah berkali-kali hadir tapi sudah lama. Memang sejak pandemi saya tidak ada di tempat ini. Tapi saya percaya sekalipun baru hari ini mungkin kita ketemu lagi, tapi kita tetap tersambung sebagai sesama umat percaya kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Allah dengan tema ujian terhadap imanmu. Ya, ujian terhadap imanmu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara soal ujian, ya, itu adalah satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya, Bapak Ibu ya. Tidak pernah kita lepas dari yang namanya ujian. Mari kita akan landasi firman Tuhan hari ini, ya. Kita akan baca firman Tuhan hari ini di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Mari sama-sama kita baca sekali lagi, jemaat Tuhan. Saya akan pandu 1, 2, 3, jemaat silahkan membaca bersama-sama. Kita akan ulangi lagi mulai dari ayat 2, 3, dan 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kalau kita bicara sekali lagi soal ujian, hidup ini adalah suatu ujian. Tidak lepas dari yang namanya ujian, saudara. Ada satu tokoh bernama John Peter berkata bahwa bagi semua orang, termasuk orang Kristen, sesungguhnya setiap saat dalam hidup ini adalah suatu momen pencobaan. Ya, sebenarnya setiap langkah yang kita ambil merupakan langkah menuju pencobaan. Tidak ada momen dalam hidup Anda yang bukan momen pencobaan. Itu diambil dari buku Pudarnya Konsep Dosa dalam Dunia Kekinian. Saudara, jadi ujian terhadap iman kita itu selalu ada. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghadapi banyak ujian, saudara. Tidak ada orang dalam hidup ini yang terlalu saleh yang lepas dari yang namanya ujian. Tidak ada orang yang dalam hidup ini yang aman-aman saja. Ya, kalau kita melihat ada orang, wah begitu heboh dengan ujian yang dihadapinya. Kok dia terus mengalami ujian, lalu berkata, enak ya, kamu gak pernah mengalami ujian. Saya ini loh, tiap hari menghadapi ujian. Oh salah, saudara bukan gak pernah menghadapi ujian. Mungkin yang diuji ini tidak bercerita apa yang dialami.
Tapi setiap kita pasti mengalami yang namanya ujian, menghadapi yang namanya pencobaan, hanya versinya berbeda. Ada orang yang mengalami ujian dalam kesehatan, ya. Ada seorang wanita selama sekian lama dia tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya itu ada satu penyakit. Kemarin kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu dia datang dari Sulawesi Tengah gitu ya. Lalu datang ke Wahidin karena divonis dia cancer. Dia tidak tahu selama ini di dalam kehidupannya itu dia nggak tahu bahwa dia sakit. Dan ternyata waktu dia periksakan diri dia kena cancer, saudara. Itu ujian penyakit yang tiba-tiba datang dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang menghadapi ujian dalam hal ekonomi, ya, yang kalau sebelum kita pandemi begitu bagus, tapi tiba-tiba pandemi rumah makan nggak bisa buka, saudara ya. Tiba-tiba kita nggak bisa jualan, tiba-tiba kita nggak bisa ngumpul, tiba-tiba satu dengan yang lain tidak ada hubungan. Saya mengalami dampak ketika pandemi itu, ketika sekolah kami, saya membuka sekolah TK Happy Holy Kids, itu tidak ada siswa baru. Yang lama aja itu kita online protes, minta ampun saudara ya. Bagaimana bisa anak TK duduk online? Jadi terpaksa yang lama itu mengikuti, tapi yang baru stop. Sama sekali gak ada yang masuk. Jadi sisa ngabisin, dan itu bukan 1 bulan, 2 bulan saudara ya. Itu berapa? 2 tahun lebih. Ada satu TK di tempat saya, di dekat saya itu segereja besar yang membawahinya. Ya, satu gereja Protestan besar, tutup. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan kami bisa jalan sampai hari ini masih ada. Masih bisa berdiri sekalipun tidak seperti dulu. Kembali seperti dulu jumlah siswanya. Tapi saudara, ada orang yang menghadapi ujian dalam kesehatan, ujian dalam ekonomi. Lalu ujian apa? Ujian dengan anak-anak misalnya. Ketika anak-anak masih kecil rasanya kok manis. Setelah mereka dewasa, kemudian terjadi konflik, terjadi masalah, terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Ya, Bapak orang tua datang sama saya dan bertanya, Bu, bisa nggak bagi sesi? Bagaimana menghadapi generasi Z? Ya, kalau generasi yang milenial itu masih bagus, generasi Z, Bu, gimana? Anak saya ini yang kelas 6 SD lah. Kelas 6, kelas 5, kelas 4, Bu. Minta ampun, Bu. Gitu ya. Susah sekali. Diajak ngomong tuh susah, Bu. Pokoknya dia lebih pintar dari kami. Susah sekali. Ada aja alasannya. Nah saudara, orang menghadapi ujian-ujian ini dalam kehidupan ini tiap hari. Tidak berhenti. Versi berbeda-beda. Ya, dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dari satu ujian kepada ujian yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada seorang yang berkata, kalau kamu nggak mau menghadapi ujian, maka kamu tinggal masuk di tempat yang 1 kali 2. Kapan seorang berhenti menghadapi ujian? Kalau dia sudah ada di tempat itu, maka ujian itu akan berhenti. Saudara tahu di tempat 1 kali 2, saudara, di mana? Di Pandara, gitu. Di Pandara. Waktu saudara sudah ada di Pandara, wah itulah ujianmu berhenti. Selama engkau masih ada dalam dunia ini, maka engkau harus siap dengan yang namanya ujian dan tantangan dalam kehidupanmu. Jadi harus diingat bahwa ada ujian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan ujian itu terjadi seumur hidup kita. Ya, nah saudara, tetapi saudara jangan takut menghadapi ujian itu, saudara. Saudara jangan takut karena kita lihat ada maksud dan rencana Tuhan di dalam ujian itu, saudara. Maksud dan ujian iman kita. Ketika iman kita diuji, yang pertama yang ingin Allah lakukan adalah Allah ingin membuktikan kemurnian iman. Ujian iman itu dilakukan untuk membuktikan kemurnian. Saudara, kalau saudara menemukan satu logam di lantai, saudara, atau ketika lagi jalan di depan BTP, tiba-tiba ketemu logam. Ya, saudara ya. Oh, saudara lihat, wah, ini logam begitu mengkilap. Saudara, ketika saudara ingin tahu apakah ini emas asli ataukah imitasi, saudara perlu bawa kemana? Saudara perlu ke tukang emas. Nah, bagaimana tukang emasnya tahu ini emas asli atau tidak? Maka dia akan membakar. Ketika
ketika dia membakar, dia akan kelihatan bahwa ini emas yang asli atau cuma imitasi biasa. Saudara ya, imitasi perhiasan biasa. Saudara, untuk membuktikan suatu iman, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada yang namanya ujian. Ya, untuk membuktikan suatu iman, Allah kadang mengizinkan ada ujian di dalam kehidupan seseorang. Yakobus 1 ayat 3 ini versi The Message. Kamu tahu bahwa di bawah tekanan, kehidupan imanmu dipaksa untuk terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Saudara, di dalam tekanan seseorang itu akan muncul warna aslinya. Kalau kondisi fine-fine saja, baik-baik saja, ya saudara, itu tidak kelihatan. Tapi begitu ditekan, itu keluar. Saudara, saya pernah melihat gitu ya, ada program modul 3 dari Pria Sejati, itu namanya Strongman. Bagaimana mereka harus hidup di satu daerah hutan, ya. Pernah dilakukan di Toraja waktu itu, peserta banyak dari Papua, dari mana. Lalu mereka hidup dengan ada pasukan-pasukan yang mengatur mereka. Mereka harus membawa galon tiap hari, yang biasa bawa galon. Mereka harus mandi di situ. Dan saudara, tujuannya apa? Itu bukan tujuannya untuk untuk gaya gitu ya, untuk kelihatan lebay. Tapi itu di situ ada satu pelatihan mental. Begitu pria di dalam tekanan, itu keluar yang aslinya. Keluar, ada yang tidak terima, memberontak. Bagaimana mereka dipressure, ditekan dan keluar, itu sifat aslinya, keluar ya. Saudara, di dalam tekanan itu kelihatan. Di dalam tekanan itu keluar semua asli-aslinya. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang varna. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kapan seorang itu bisa kelihatan imannya? Bukan pada waktu dia senang. Pada waktu dia susah. Betul saudara? Pada waktu dia bermasalah kelihatan. Ada 2 bangunan. Dibangun di atas batu dan satu dibangun di atas pasir. Kapan bangunan itu kelihatan? Yang mana yang kokoh? Kalau tidak ada masalah, kelihatan dua-duanya hebat. Bisa dibangun dari rumah yang hebat, bahan yang bagus. Tapi kapan dia kelihatan saudara aslinya? Ketika angin badai datang. Begitu angin badai datang, maka kelihatan yang dibangun di atas pasir langsung roboh. Saudara, ketika dia roboh bukan karena angin badainya. Tapi karena memang dasarnya buruk. Angin badai hanya alat untuk menguji, untuk memperlihatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian ketika menghancurkan seseorang bukan penyebab orang itu hancur. Tapi memang pada dasarnya dia tidak kuat. Bangunannya tidak kuat. Ujian hanya dipakai sebagai apa? Sebagai pembuktian. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk melihat kemurniannya. Untuk melihat kesungguhannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat tokoh Alkitab yang kita hadapi. Ini sudah berkali-kali kita lihat. Tapi ini betul-betul satu hal yang luar biasa. Kapan saudara kelihatan bahwa Abraham itu betul-betul mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Pada waktu Tuhan minta yang paling utama yang dia miliki. Sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang menjadi harapannya. Itu yang diminta Tuhan. Dan kita melihat pada waktu diminta apa yang dia kasih. Apa dia kasih apa enggak? Dia kasih. Pada waktu ujian itu dia katakan, dia ambil pisau saudara, dia mau tusuk. Betul-betul ingin dilakukan. Dan itu sebabnya Tuhan bilang begini, stop Abraham. Stop, sudah ku ketahui hatimu. Aku sudah menyediakan seekor domba untuk menggantikan anakmu. Pada waktu itu ujian diberikan untuk mengetahui hati Abraham. Sejauh mana, sejauh apa dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang menghadapi ujian hari-hari ini, mungkin itu
Allah sedang ingin melihat sejauh apa engkau mengasihi dia. Sejauh apa engkau menghormati Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Seorang wanita yang tiba-tiba dinyatakan kanker, saudara. Mungkin Tuhan sedang ingin tahu sejauh mana hatimu. Kalau tiba-tiba kanker itu datang padamu, masihkah ada hati untuk mengasihi Tuhan? Masihkah ada hati untuk mencintai Tuhan, saudara? Yang kedua, saudara, apa yang Allah inginkan dari satu ujian itu? Yang kedua adalah ujian iman, tanda. Oke, yang di sini nggak berubah, yang di sini berubah. Ujian iman adalah tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepadanya. Ya. Pada waktu itu Ayub 1 ayat 8 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Ya, saudara, saya ke sini. Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ujian iman kadang-kadang adalah tanda bahwa Allah itu mengakui komitmen kita. Nih, iblis ingin tahu. Ketika Allah memuji Ayub dan berkata, kamu gak lihat gak? Ada satu umatku di bumi ini yang begitu sungguh-sungguh takut akan Allah, jujur, hidup berkenan. Kamu gak pernah lihat dia, kamu gak pernah tahu dia. Lalu iblis bilang, memang karena dia itu kan kamu lindungi seperti pagar sekelilingnya. Coba nih, kalau kau ambil dia punya harta, kira-kira dia masih menyembah gak atau dia kutuki kamu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu yakin dengan Ayub. Sehingga dia bilang begini, cobain dia, gak apa-apa. Tapi jangan ambil nyawanya. Allah mengizinkan iblis mengambil semua barangnya. Mengambil semua hartanya. Dalam satu hari, habis semua hartanya. Saudara, lalu tidak cukup. Ayub tidak menyangkal Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan lagi berikutnya. Ya, bagaimana kalau anaknya diambil? Kalau hartanya mungkin dia masih bisa kuat. Tapi kalau anaknya, kira-kira dia masih kuat gak? Saudara, apa sih yang lebih berharga bagi orang tua kecuali anak? Itu anak adalah saya biar bagaimana, saudara. Punya anak 10, kalau kita Tuhan minta satu kira-kira kita mau gak, saudara? Ini Ayub 10-10-nya loh hari itu juga. Tuhan bilang kasih itu satu yang paling hitam. Dongko Tuhan, biar hitam itu tuh tapi manis Tuhan. Itu mau yang paling pesek pade, kan? Dongko Tuhan, dia tuh biar pesek tuh itu fotokopiku, gitu kan? Fotokopi saya. Itu mau yang paling gemuk pale, gitu ya. Jangan Tuhan, itu kayak mamanya, gitu ya. Kayak mamanya. Sekalipun kita punya 10 rasanya, kok kayak gak tega ya kalau satu. Tapi ini 10-10-nya. Ujian itu, tapi Tuhan tahu bahwa Ayub bisa. Bahkan sampai ketika penyakit datang, rumah tangganya digoyangkan, istrinya aja udah gak mau menemani dia. Bahkan sakit penyakit datang dalam hidupnya. Tapi kita melihat Ayub membuktikan dengan luar biasa bagaimana Allah menghargai dia. Allah mempercayai dia, dia dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah begini, sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Tuhan kenal Ayub, Tuhan tahu Ayub, Tuhan izinkan iblis cobai Ayub. Karena Tuhan tahu siapa Ayub. Saudara, kadang-kadang Allah mengizinkan ujian. Itu saudara dalam kehidupan kita karena Allah mengakui komitmen kita. Dia tahu siapa kita. Maka dia mengizinkan itu pergumulan datang dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Di dalam kisah para rasul. Bagaimana murid-murid menghadapi aniaya. Mereka saudara ditinggalkan oleh keluarganya, familinya. Mereka tidak gampang untuk belanja di pasar. Seperti saudara datang di pasar terong lalu berbelanja sesuka hati. Mereka tidak bisa seperti itu. Tetapi saudara dikatakan dalam penderitaan yang banyak. Ya, yang harus ditanggung karena nama Tuhan. Mereka tetap setia. Saudara, Tuhan itu punya jempol. Dia tahu loh siapa orang yang sungguh-sungguh sama dia.
Dia tahu loh siapa orang yang betul-betul berpegang. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan untuk menderita untuk dia. Kita dipercayakan Tuhan bukan hanya untuk percaya tapi untuk menderita. Dan ada orang-orang ya di dalam kehidupan ini yang betul-betul punya komitmen yang kuat. Percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kadang ujian itu untuk menguji komitmen kita. Untuk mengakui komitmen kita. Suatu hari saya menghadapi satu pergumulan yang sangat berat, saudara. Waktu awal pandemi. Lalu saya waktu menghadapi pergumulan yang berat itu, saudara. Saya rasa saya sudah tidak kuat gitu. Karena saya merasa bagaimana ya. Pokoknya saya merasa sesuatu yang begitu lemas badan saya, begitu gak kuat menghadapinya, saudara. Saya merasa Tuhan, saya udah melayani dengan sungguh begitu. Saudara, begitu namanya hamba Tuhan ya, selalu mengkait-kaitkan gitu, saudara ya. Merasa diri berjasa kepada Tuhan. Saya merasa saya mengukur diri saya, Tuhan, saya ini melayani dari muda loh. Saya bukan pengusaha yang banting setir, bukan. Saya dari SMA, dari SMP malah saya sudah nasar mau jadi hamba Tuhan. Selesai SMA, saya pergi ke Jakarta untuk sekolah Alkitab. Memang saya mau jadi pendeta. Dari kecil kalau ditanya cita-citamu apa, pendeta gitu ya. Dan saya betul-betul ini sungguh-sungguh begitu mau melayani Tuhan. Dan dari saya muda, saya sudah jadi pengerja, saya terus pengerja di beberapa gereja. Saya tidak lompat, saudara ya. Saya tinggal di seminari 4 tahun. Setelah saya tinggal di seminari 4 tahun, saya jadi pengerja di beberapa gereja. Jadi saya rasa saya bagaimana jadi pengerja di suatu gereja. Saudara, saya betul-betul sampai saya menikah pun juga dengan hamba Tuhan pilihan saya. Karena saya mau hidup dalam pelayanan. Saya betul-betul melayani dan saya melayani. Tapi kenapa Tuhan? Sampai satu peristiwa saya mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti ini? Banyak saya lakukan Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal demikian? Sampai satu titik ketika saya membaca dan mendengar khotbah ini, hati saya tergugah. Saudara, ada satu titik di mana kita nggak mengerti loh, kenapa kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang mengakui komitmen kita. Ketika saya mendengar itu, saudara, saya yang tadinya kayak bunga yang layu, saudara. Loyo tiba-tiba langsung berdiri kepalaku langsung. Tuhan, kalau kau pilih saya untuk suatu pergumulan itu, artinya kau mengakui, saudara, bahwa saya bisa, saya siap. Hari ini saya berdiri, saya siap. Tuh. Kalau dulu saya rasa malu dengan pergumulan yang saya alami. Kenapa saya begitu setia tapi saya mengalami pergumulan? Ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang sembuh, tapi dirinya sakit. Rasanya bagaimana kok tidak sesuai? Tapi hari ini kita bisa berdiri dan berkata, kalau Tuhan ingin melihat komitmen, ini komitmenku. Dan kadang-kadang Tuhan mengakui kita. Kadang-kadang pergumulan itu Tuhan menghargai kita kok. Iblis ingin melihat sejauh mana, Tuhan bilang silakan. Silakan lakukan kepadanya. Dan kita akan melihat dia tidak akan mengkhianati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ujian terjadi dalam hidupmu, ingat yang pertama, ya saudara, mungkin untuk menguji kemurnian. Seorang siswa, kalau mau ditahu dia mau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu ada ujian-ujian yang harus dia alami. Dia lompati untuk bisa mencapai level yang lebih baik. Yang kedua, saudara, perhatikan bahwa kadang ujian iman itu untuk mengakui komitmenmu. Tuhan itu punya jempol. Dia tidak hanya memuji Ayub, tapi juga memuji engkau yang hari ini masih bertahan di dalam pergumulanmu. Amin, saudara. Jangan kecil hati. Kalau engkau menghadapi ujian, jangan kecil hati. Ada orang-orang begitu setia melayani, begitu sakit, tidak mau ketemu orang. Dia malu. Apalagi kalau datang itu gerombolan pendoa yang selalu menghakimi. Aduh saudara, dia datang bukan mendoakan, tapi menghakimi. Ya saudara, sehingga orang itu malu ketemu. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan berdiri dan katakan Tuhan, lihat komitmen. Aku layak untuk dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini hadapi persoalanmu, hadapi ujianmu dengan kepala yang tegak. Mungkin Allah sedang ingin mengakui komitmen dalam dirimu. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara,
Saya ingin katakan maksud dari ujian adalah, oke, ini nggak jalan. Nggak apa-apa, saya pakai tangan saja, ya. Oke. Maksud dari ujian yang ketiga adalah untuk menghasilkan orang Kristen yang dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghasilkan orang Kristen yang dewasa. Ujian iman dikatakan tadi firman Allah akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu, saudara, akan membuat kita tangguh, punya daya tahan dan kesabaran. Saudara, pada waktu ujian terjadi, saudara, akan melahirkan suatu ketekunan. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel itu, begitu dia ditolong Tuhan langsung berubah jadi sombong. Tidak ada orang lain yang orang, pokoknya dia ji orang, yang lain bukan orang. Gitu saudara ya. Begitu dia diberkati, pokoknya tidak lewat itu tanah, saudara. Pokoknya melayang dia. Tapi Tuhan izinkan dia dihajar, dipukul oleh Tuhan. Maka dia mulai lagi merangkak dari bawah, pakai lututnya tiarap di tanah. Mulai mencari Tuhan, pakai lututnya lagi dan mulai mencari Tuhan. Saudara, pergumulan diizinkan Allah berkali-kali, bahkan sampai 40 tahun. Untuk apa? Untuk mendewasakan mereka, membuat mereka tekun. Kita perlu membiarkan kesabaran itu bekerja dan bertumbuh dalam hidup kita. Kadang-kadang kapan kita latihan kesabaran, saudara? Orang bilang, oh Tuhan jadikan saya sabar. Tuhan ubah saya supaya saya menjadi orang yang sabar. Sabar Tuhan, sabar. Begitu keluar saudara, mobilnya diserempet orang. Saudara, apa ya saudara? Itu memang lewas sekali itu orang. Mana turun kok? Saudara, padahal tadi berdoa minta dikasih kesabaran. Bagus sih kalau tidak keluar dari mulutnya, monyet lu. Nah gitu kata saudara, wah bahaya saudara ya. Baru keluar dari gereja sudah, mulutnya sudah keluar ke kebun binatang saudara. Ya. Padahal tadi baru minta kesabaran. Tuhan bilang, kamu minta kesabaran, saya kasih ujian kesabaran. Betul gak saudara? Kapan kesabaran itu bisa bertumbuh? Ibu-ibu, berdoa Tuhan, ubah suamiku, ubah suamiku, ubah suamiku Tuhan, ubah suamiku. Beri aku kesabaran Tuhan, beri aku kesabaran. Tapi saudara, suaminya gak berubah-berubah. Ya saudara, ya itu masih latihan kesabaran. Berarti masih belum lulus kesabarannya saudara. Masih perlu dilatih lagi. Jadi kalau suaminya belum berubah, jangan marah sama Tuhan. Karena engkau masih perlu berlatih. Di tempat mana kesabaran itu diberikan tempat untuk bertumbuh dan subur? Di tempat di mana engkau menemukan orang-orang di sekitarmu yang tidak sabar dihadapi. Ibu-ibu hadapi anak-anak, tiap pagi dikasih bangun. Aduh Tuhan, mau putus ini jantung tiap hari. Kasih bangun anak sekolah, dikasih bangun, goyang sedikit tidur lagi. Kasih bangun, goyang sedikit tidur lagi. Disiram air, dia cuma lap begini, dia tidur lagi. Dibawa ke kamar mandi, dia berdiri tidur gitu saudara ya. Aduh, Tuhan. Ada ibu-ibu bilang begini, Bu, tolong doakan ini anak supaya bagaimana supaya setiap pagi dia bisa bangun kalau mau pergi sekolah. Pokoknya tiap kali mau sekolah berantem dulu. Tiap pagi dia gak bisa bangun. Saudara. Saya bilang, Ibu tidur jam berapa? Mama nonton film Korea sampai jam 2. Bagi pasti itu anak iya lebih-lebih ini. Tidak bisa tidur. Mamanya dulu. Ya kan berhenti nonton film Korea dulu mamanya. Kalau enggak 10 seri bersambung. Tidak masak nih. Ya, urusannya pokoknya Korea. Baru anaknya yang salah, tidak mau pergi sekolah pagi. Ya, tidak mau pergi sekolah pagi karena mama nonton film Korea. Saudara, kita perlu membiarkan kesabaran itu bekerja bertumbuh. Supaya ketika kita terus sabar, maka itu akan menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, teleios, dewasa. Saudara, supaya kita ini dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudara, pergumulan, ujian, masalah itu membuat kita semakin hari semakin dewasa. Maka jangan kita memusuhi pergumulan, masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah proses Tuhan untuk membawa kita semakin tekun. Kalau nggak ada masalah, kita nggak cari Tuhan loh. Betul nggak saudara? Banyak orang yang ketika aman, dia udah nggak cari Tuhan. Ya, semakin dia tinggi kayak itu monyet ya,
angin tiup dia di pohon, ini rasanya enak sekali ya, sejuk. Begitu ada masalah besar dia langsung tumbang. Kenapa? Karena tidak kuat. Saudara, dalam posisi apapun kita, pergumulan yang kita alami itu mendewasakan kita. Membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari ujian iman itu supaya saudara dewasa. Jangan menjadi orang yang terus kekanak-kanakan. Saudara, saya punya sekolah TK. Ya. Kalau anak saya itu saya kasih masuk TK, ketika dia baru masuk playgroup maka biasanya kita kasih tahu ya, kalau buka sepatu ya nanti Miss bantu buka. Tapi kalau dia sudah mulai TKA itu dia sudah mulai ya boleh buka sendiri, coba ditarik sambil dibantu. Pakai kaos kaki pun begitu ya. Nah tidak tiap hari dipakein. Kalau dia masih playgroup, dia akan coba pakai sendiri, tapi kita akan bantu dia. Tapi kalau dia sudah TKA, dia udah mulai pakai sendiri. Miss masukin ujungnya, pakein. Kan di rumahnya biasa kan ada mbaknya. Jadi mbaknya yang pakein, di sekolah enggak. Ya, ayo coba pakai sendiri dulu. Miss lihat dulu, Miss tungguin ya. Memang lama. Ditungguin lama, dia nggak goyang-goyang, nggak mau dia. Lama-lama Missnya, ya Miss bantu di ujungnya. Ayo sekarang kamu tarik sendiri. Lalu dia mulai tarik sendiri, nggak bisa Miss. Ya Miss tarik sedikit lagi, kamu coba tarik lagi gitu ya. Diajarin sampai dia TKB udah bisa pakai sepatu sendiri. Dia sudah bisa pakai sepatu sendiri, buka sepatu sendiri. Tujuannya apa? Untuk melatih kemandirian dia. Saudara kalau terus-terus kita yang pakein, sampai dia SMP pun kita pakein sepatunya. Gitu saudara. Karena kita tidak pernah melatih kemandirian dia. Saudara dalam kehidupan kita, Tuhan itu melepas kita pelan-pelan. Kadang dia bilang begini, waktu saya percaya pertama sama Tuhan tuh tiap kali berdoa langsung cespleng. Tambah lama ikut Tuhan kok doa kita kayaknya tambah lama tambah dijawab, kurang dijawab begitu ya. Salah saudara. Justru waktu awal-awal karena saudara masih anak-anak. Habis sekarang saudara dewasa. Kalau dulu saudara sakit, saudara minta sembuh, Tuhan kasih sembuh mungkin. Karena iman saudara masih anak. Tapi begitu sekarang, saudara harusnya sekalipun saudara nggak sembuh, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Itu saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudara tidak fokus lagi pada mukjizatnya, tapi saudara fokus pada Kristusnya. Apapun dia, menolong tidak menolong. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan tolong kami hari ini, dia akan tolong. Kalau tidak, kami tidak akan menyembah. Itu iman yang bertumbuh menjadi dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian iman akan menolong saudara bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu saudara, jika jalan kehidupanmu ini hari ini sulit, kesabaran saudara itu akan memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Kalau hari ini engkau sedang mengalami masa-masa di mana begitu sulit, maka percayalah ada maksud dan rencana Tuhan step by step untuk membuat saudara bertumbuh sempurna. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, ada banyak hal. Tuhan sedang mengajar kita step by step, berlatih untuk sabar, berlatih untuk menguasai diri, berlatih untuk rendah hati, berlatih untuk tidak emosi, saudara ya, tidak cepat marah, berlatih untuk punya roh yang tentram, yang tidak gampang panik. Begitu ada apa-apa, langsung heboh. Ibu-ibu saya ingin katakan, kalau ibu-ibu punya emosi tidak stabil, itu akan turun kepada keturunan. Kalau engkau punya emosi yang tidak baik, itu akan turun kepada anak-anak. Anak akan mewarisi emosi ibunya. Seorang ibu yang selalu berfokus pada dirinya akan melahirkan anak-anak seperti itu. Yang tidak selesai dengan dirinya. Saudara, itu sebabnya Tuhan perlu mengajar kita, melatih kita terus supaya kita menjadi dewasa. Emosi, kalau ketika kita ada masalah ya jangan, dulu saya termasuk orang yang punya kesulitan emosi saya. Saya besar, orang tua saya bercerai. Jadi saya tuh punya problem emosi dalam diri saya.
Dan problem emosi saya itu jadi akhirnya berdampak kepada pengasuhan saya kepada anak-anak saya. Dan saya waktu belum pulih itu problem emosi saya itu menjadi problem utama di dalam rumah tangga saya. Baik terhadap anak-anak saya. Maka ketika pergumulan datang, masalah datang di dalam konflik-konflik, saya kemudian bertumbuh, belajar berubah, dan akhirnya Tuhan tolong saya bisa melewati itu dan menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap ujian itu membawa hal-hal yang baik. Bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi ujian? Yang pertama, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Lalu 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan pencobaan-pencobaan yang sedang datang padamu. Saudara, menganggap situasi jatuh di dalam berbagai pencobaan itu sebagai kebahagiaan, sebagai suatu kegembiraan. Ingin saya katakan, itu bukan sifat alami manusia. Bukan sifat alami manusia. Tidak otomatis timbul dalam diri kita, itu justru bertentangan dengan kedagingan kita. Maka saudara harus respon itu dilatih secara sengaja dengan pertolongan Roh Kudus. Harus dilatih. Ya, kalau mau ikuti natur kita sebagai manusia, kita pasti menolak yang namanya pencobaan. Kita pasti marah dengan yang namanya pencobaan. Kita pasti jengkel dengan yang namanya pencobaan. Tapi firman Allah mengajar kita untuk menerima itu dengan kebahagiaan. Menerima itu menjadi satu kegembiraan. Itu bukan natur kita, tapi satu respon hati yang harus dilatih. Dilatih sedikit-sedikit, dilatih terus saudara. Ini kondisi internal dalam hati kita yang perlu dilatih setiap hari. Saudara bukan menipu diri sendiri, berbeda. Ada orang yang menipu dirinya. Ada masalah, enggak ada masalah. Aku baik-baik aja, fine gitu kan. Aku tidak bermasalah apa-apa, aku baik-baik saja. Saudara menipu diri, lama-lama saudara stres. Lama-lama saudara depresi. Saudara anxiety. Kenapa? Karena saudara menipu diri. Ini bukan menipu diri. Saya enggak mengajari saudara menipu diri. Tetapi melatih respon hati kita. Persoalan permasalahan tetap ada. Kita harus akui itu ada. Kita nggak bisa sangkali itu. Kalau kita sangkali itu yang menyebabkan kita menjadi depresi. Tapi kita tidak mematikan, tapi kita melatih hati kita, melatih diri kita untuk memiliki respon yang baik di dalam menghadapi pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Memiliki sikap hati dan respon yang dilatih tiap hari supaya kita melihat pergumulan masalah itu satu sebagai ujian imanku. Ketika menghadapi pergumulan masalah, ingat, mungkin Tuhan sedang menguji aku. Yang kedua, ketika engkau menghadapi pergumulan dan masalah, ingat, mungkin Tuhan sedang ingin melihat ya responku. Tuhan sedang ingin memberi jempol kepadaku. Ini kehormatan. Ini penghargaan Tuhan kepadaku. Yang ketiga, ketika engkau menghadapi pergumulan, berpikirlah bahwa Tuhan mungkin sedang mendewasakan aku. Tuhan sedang melatih aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika engkau memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, hatimu kemudian bawa pada satu pemikiran bahwa Tuhan sedang mengizinkan terjadi dan Tuhan sedang mengajar saya. Saudara, kita melihat ada 3 hal yang saudara harus ingat ketika menghadapi pergumulan seperti ini. Ini yang akan melatih saudara untuk memiliki respon yang baik. Yang pertama, 3 hal ini saudara ingat. Ujian iman yang diizinkan Allah itu selalu membawa kebaikan. Tidak ada ujian yang diizinkan itu karena iseng. Ingin mencelakakan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Yeremia dikatakan, aku tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tapi rancangan damai sejahtera. Saudara, adakah orang tua yang punya pemikiran untuk mencelakakan anaknya? Saya mau tanya, ini orang tua paling jahat pun, adakah yang punya pikiran untuk mencelakakan? Saya rasa kalau orang tua itu sehat, kecuali dia sakit mental, dia pasti tidak punya pikiran untuk mencelakakan. Sekalipun mungkin caranya salah.
didikan yang diperoleh, diterapkannya salah. Tapi tidak pernah ada orang tua yang secara sengaja merancangkan hal yang buruk. Tapi firman Allah berkata, kalau ada seorang ibu yang melupakan anaknya, aku tidak. Kalaupun ada orang tua yang memiliki hati yang jahat, aku tidak merancangkan yang buruk padamu. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Jadi apapun pergumulanmu, apapun ujianmu yang engkau hadapi hari ini, percayalah ada kebaikan Tuhan di baliknya. Ada kebaikan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Engkau anak muda, engkau sedang menghadapi pergumulan, ada kebaikan Tuhan. Bagaimana engkau bisa menyebut kebaikan ibu pada waktu muda? Aku tidak diperhatikan orang tua, aku dilalaikan, kuliah pun aku mesti bekerja. Percaya ada kebaikan Tuhan, nak. Percaya ada kebaikan Tuhan di balik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun, endingnya selalu kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, tahukah saudara, yang harus saudara ingat, bahwa dalam ujian apapun ada penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Apabila engkau bernyebrang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di dalam segala pergumulanmu, pertama ada kebaikan Tuhan, yang kedua ada penyertaan Tuhan di situ. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan. Firman Allah berkata di Ibrani, bukankah Dia Imam Besar Agung yang turut merasakan apa yang engkau rasa. Udah sakit Tuhan, sakit sekali. Tuhan bilang, iya nak, saya tahu kan saya sama kamu jalannya. Saya ada di sini. Saudara, pada waktu anak kita sakit, siapa yang paling sakit? Saya punya Peter saya, waktu dia usia 6 bulan, dia sering step. Jadi saya bolak-balik bawa CT scan, apa segala. Saudara, ternyata ambang panasnya rendah. Buat anak normal itu 38 itu belum step. Tapi buat Peter saya 38 dia sudah step. Beda 37 ke 38 itu hanya berbeda 1. Jadi kalau anak normal yang lain 37 itu kadang belum minum obat, tapi anak saya sudah kasih obat. Tidak berhenti masuk keluar masuk rumah sakit. Sehingga saya memperlakukan dia dengan perlindungan yang ekstra, melindungi dia karena dia sampai usia kelas 4 SD masih step. Saudara bayangkan di sekolah kelas 3, kelas 4 masih jatuh step di lantai. Orang bilang sudah tidak ada harapan, dia normal aja, udah puji Tuhan. Orang step itu berkali-kali jatuh itu bisa putus-putus sarafnya. Anak saya, saudara, berobat sama dokter itu Arifin Limoa. Arifin Limoa itu dokter saraf orang dewasa. Peter saya itu dari kecil. Saya sebagai orang tua, dia sehat aja, udah puji Tuhan. Tidak pernah bermimpi dia punya nilai bagus atau apa, dia sehat aja, udah puji Tuhan. Sampai dia masuk usia remaja, saudara, SMP, aduh Tuhan. Dia bertumbuh menjadi anak yang, maaf kata saya, ampuang gitu saudara ya. Nakal minta ampun saudara. Saya kalau dipanggil lagi di sekolah, saya udah berdebar-debar hati saya, aduh pasti ada apa-apa lagi dengan anak saya ini. Aduh Tuhan Yesus. Itu saudara ya. Dia waktu kelas 1 SMP dilemparin botol minum. Nama temannya sekolahnya 3 lempar botol air minum. Dia masih baru, siswa baru, naik ke lantai 3 dicari siapa yang lempar. Itu yang lempar kakak kelas, ricu berkelahi. Aduh, saya pernah dipepein meja guru. Saya gak tahu nih bagaimana caranya ibu ngajar anak ibu. Aduh, saya sampai bilang, Pak, saya waktu itu lagi bimbing Radio Kristi Voice of Love. Waktu dia SMA juga begitu, keluarin dari sekolah karena berkelahi. 7 keluar. Saya sampai gak tahu mau ngomong apa sama jemaat sudah. Saya bilang sama suami saya, kita berhenti dulu. Tahu diri sedikit kita. Karena ini wah luar biasa. Kita ngomong voice and love, ini kita bimbing keluarga. Ini satu, dia ikut pria sejati, dia bersaksi kepahitan sama orang tua. Pulang di rumah saya tanya, nah enggak apa-apa
apa tuh nak, papa mama, mungkin enggak apa-apa kau bersaksi, tapi jangan kau di depan orang banyak. Saya heran, saya salah satu pembicara wanita bijak, suami saya dari Pria Sejati. Saya pas masuk ruangan orang tersenyum-senyum, saya heran kenapa orang tersenyum. Anakku habis ikut Young Men bersaksi kepahitan nama kami. Saya pulang saya kasih tahu, nak kalau bersaksi nanti lain kali hati-hati gitu loh nak. Dia ikut Young Men yang berikutnya dia bersaksi lagi. Waktu saya bersaksi mama saya marahin saya. Saya mau apain saudara? Mau saya becek-becek. Masuk kembali lagi di perutku gitu saudara. Tuhan mengajar saya bukan orang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Saya atret sama suami berhenti dulu. Kita lihat diri kita dulu ini. Kita siapa ini kita ini? Kita ini bagaya-bagaya siapa kita ini? Saya sama suami ambil kembali jalan mundur. Dan saya mulai mengejar kasih sama anak saya. Saya mulai dari bawah, mulai merendah, minta maaf. Kalau kamu kepahitan apalagi nak, ini begini, iya nak minta maaf. Ini begini, iya nak minta maaf. Kau itu begini, iya minta maaf, maafkan. Mulai peluk, mulai ini. Suatu hari setelah dia SMA kelas 3, dia bilang begini, "Ma, boleh saya sekolah Alkitab?" Itu kayak petir di siang bolong. Kaget saya, dia berubah jadi baik aja udah. Alhamdulillah. Ini tiba-tiba mau sekolah Alkitab, saya terkaget-kaget saudara ya. Saya terkaget-kaget. Dia kalau mukulin orang, pernah satu kali hampir dipukul batu di pinggir jalan, hampir mati saudara, diambilin batu. Udah tinggal dikasih begini tuh, ada orang yang lerai dia. Gara-gara motornya ditendang, pokoknya rajin berkelahi saudara ya, saudara waktu itu. Pemarah sekali saudara ya, orangnya emosional tinggi. Waktu dia bilang dia mau sekolah kita, saya bilang begini, nak, mama boleh, tapi kamu harus tinggal di asrama. Itu syaratnya. Kalau kamu tinggal di luar mama gak kasih. Karena saya tahu di asrama itu enggak gampang. Dia yang semuanya bajunya diurusin apa semua harus masuk asrama urus sendiri, cuci sendiri kan. Tidak ada mesin cuci di asrama kan. Dia bilang iya, dia masuk di Petamburan saudara ya. Waktu awal-awal dia masuk Petamburan saya siang malam berdoa, oh Tuhan tolong saya punya anak. Dan puji Tuhan 4 tahun dia lewati di asrama saudara. Dengan berkali-kali air mata dia selalu naik di menara doa dan berteriak, Tuhan kenapa saya bodoh sekali. Tidak ada satupun mata kuliah yang masuk di kepalaku katanya. Susah sekali untuk karena waktu SMA bukunya utuh, saudara nggak pernah dibaca. Baru saudara ya, baru nggak pernah dibaca. Dia bilang, aduh Tuhan, sampai tiarap, sampai puasa. Dan akhirnya hari ini dia bisa jadi hamba Tuhan saudara ya. Itu bukan karena kami hebat, Tuhan yang hebat. Tapi saudara apa yang saya dapatkan? Bukan hanya anak saya yang berubah. Tapi saya yang berubah dengan suami saya. Saya bisa menemukan bukan hanya teori. Kalau selama ini saya baca buku tuh teori, saya ngajarin teori. Hari ini saya belajar praktek. Apa yang saya praktek kasih, mengejar kasih. Itu menyembuhkan semua luka. Amin saudara. Saya ingin kasih tahu pergumulan, masalah kalau dilihat dari sudut pandang kita jelek, bikin malu saudara. Seorang hamba Tuhan kayak begitu saudara ya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan mengajar saya banyak hal lewat peristiwa itu. Saya lebih rendah hati lagi, lebih tahu diri lagi sebagai hamba Tuhan. Sebab suami saya sekolah tinggi, ya, tapi lebih tahu diri lagi dia, bukan teori, tapi prakteknya, saudara. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara perhatikan. Apa yang harus saudara ingat ketika saudara dalam pergumulan? 1 tadi, itu semua membawa kebaikan. 2 tadi apa ya saudara? Allah selalu menyertai dalam pergumulan. Tidak pernah dibiarkan sendiri. 3, pergumulanmu tidak pernah melebihi kekuatan. Itu ingat saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Coba garis merahnya saudara. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi kalau engkau dikasih pencobaan, ingat engkau sanggup, engkau mampu, Tuhan tahu engkau sanggup. Karena dia tidak pernah mencobai engkau lebih daripada kemampuanmu. Maka pada hari ini kalau engkau bilang, saya tidak mampu tuh.
Rasanya saya sudah mau bunuh diri nih. Ada anak-anak muda yang menyayat-nyayat tangannya. Itu namanya selham. Menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena sakit di sini dipindahkan di badan. Saudara, hati-hati ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak. Kalau engkau masuk di kamar, engkau lihat tangan anakmu tersayat-sayat. Bukan hanya karena narkoba. Tapi karena ada anak-anak perempuan yang rasa sakit sekali dia keluarkan lewat badannya. Pada waktu dia iris, dia keluarkan itu, saya menghadapi banyak kasus. Ya, sebagai seorang pembina wanita, saya menghadapi banyak kasus anak-anak remaja seperti itu. Saudara, hati-hati sekali. Saya ingin katakan, engkau sanggup. Ada seorang wanita suatu hari, saudara, dia sedang mau bunuh diri. Dia naik mobil, dia mau kasih tabrak dirinya. Karena pergumulan rumah tangga. Saya cuma masuk WA, ngajak dia ikut kelompok kecil. Saya cuma masuk WA, bilang, halo, lama enggak ketemu, saya mau buka kelompok, namanya kelompok modul 2, kamu mau ikut enggak? Pada waktu dia baca, dia langsung ingat, saya pernah bawa sesi di sesi wanita, dia langsung, ibu boleh enggak saya ketemu ibu? Saya bilang iya, boleh enggak sekarang? Iya. Dan hari ini orang itu saudara dipulihkan Tuhan rumah tangganya. Anda tidak jadi bunuh diri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa tidak sanggup, aduh tidak kuat. Rasanya jalan keluarnya gak ada lagi. Saya ingin katakan tidak ada pencobaan yang lebih daripada kemampuanmu. Engkau sanggup, karena Tuhan tahu engkau sanggup. Amin saudara. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada janji Tuhan untuk jalan keluar. Jadi tidak ada jalan buntu buat Allah kita. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Apapun pergumulan, apapun masalahmu, tidak ada jalan buntu. Suamimu keterlaluan, suamimu kurang ajar, suamimu seperti ini. Percayalah, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Bahkan Abigail pun yang begitu jahat suaminya, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi jangan saudara bilang, Tuhan saya minta supaya jalan keluarnya kayak Abigail. Supaya Nabal mati, seketika itu jantungnya berhenti. Bukan saudara ya, salah juga minta begitu. Tapi selalu ada jalan keluar. Artinya Tuhan itu mengetahui setiap pergumulan kita. Amin saudara. Apapun hari ini. Mungkin tidak baik bagi kita. Waktu saya menghadapi pergumulan anak saya ini. Sudah disayang-sayang dari kecil. Suka sakit, diistimewakan. Semuanya disayang. Tumbuh jadi nakal misalnya ya. Aduh, bisa jadi saya menyesali diri. Ini anak, itu saya pasti begitu. Saya marah sama Tuhan. Atau saya jengkel sama Tuhan. Tapi justru lewat ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara. Ujian iman mendewasakan engkau. Ujian iman membuktikan siapa dirimu. Ujian iman membuat Tuhan mengacungkan jempol padamu. Amin saudara. Yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara. Kesimpulannya. Ujian terhadap iman kita adalah suatu anugerah. Jangan dianggap musuh. Jangan melarikan diri. Ya saudara ya, ada orang-orang yang punya kecenderungan suka melarikan diri. Dikit-dikit melarikan diri. Ada masalah dikit lari, pindah. Anaknya masalah di sekolah, pindahin sekolah. Ya saudara, nanti masalah lagi, pindahin sekolah lagi. Ada masalah gereja, pindah gereja. Saudara sedang mengajarkan anak saudara untuk lari dari masalah. Setiap ada masalah hadapi. Ya, setiap ada masalah hadapi, percayalah setiap pergumulan adalah anugerah. Yang kedua, harus berlatih untuk menganggap itu sebagai kebahagiaan. Itu bukan naturmu. Itu berlawanan dengan dagingmu. Tapi engkau harus latih hatimu tiap hari. Menerima setiap ujian sebagai suatu kebahagiaan. Fokuslah pada Kristus. Fokuslah pada hasil daripada didikan Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Kalau engkau fokus pada masalah, engkau tidak pernah mengucap syukur. Saya fokus pada masalah, saya minta Tuhan tolong ini, tidak dijawab, saya marah-marah. Saya fokus, saya jengkel, saya tidak suka cita tiap hari. Padahal saya tidak ingat banyaknya Tuhan tolong. Banyaknya Tuhan berkati di bidang yang lain. Tapi karena satu hal ini saya ingin terjadi, saya marah terus. Berhenti saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak izinkan ini untuk melatih kita. Amin saudara. Satu ayat terakhir saudara. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin saudara. Mau gak seperti Ayub? Ya. Karena Dia tahu jalan hidupku. Kalau Dia uji aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya komitmen seperti itu? Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku Tuhan. Kalau aku sedang menghadapi ujian, aku akan terima. Dan aku akan timbul seperti emas. Amin saudara. Mari tundukkan kepala di hadapan Allah.
Haleluya. Angkat satu pujian di hadapan Allah. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Mari angkat pujian, ujilah aku dengan sungguh. Hari ini nyanyikan pujian ini dengan satu pengertian yang benar. Bahwa setiap ujian itu bukan musuh kita. Setiap ujian itu bukan penghalang kita. Ujian hanyalah sebagai alat Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk membuktikan kesetiaan kita, untuk membuktikan komitmen kita, supaya Tuhan bisa dimuliakan lewat hidupmu. Ujian adalah cara Tuhan untuk membentuk engkau, cara Tuhan untuk mendewasakan engkau, cara Tuhan untuk melatih segala kesabaranmu, supaya engkau menghasilkan buah-buah roh. Hidupmu menjadi matang di dalam Tuhan. Haleluya. Menikmati kehadiran-Mu. Naikkan pujianku, nyanyi hosana. Dikasihi Tuhan, maukah engkau mengangkat kedua tanganmu dan memuji Tuhan untuk setiap ujian yang kau hadapi saat ini? Kalau selama ini engkau sudah menghadapi ujian dan engkau selalu marah kepada Tuhan, engkau selalu kecewa kepada Tuhan, maukah hari ini engkau bersyukur untuk ujian ini? Mari naikkan pujianku, nyanyi hosana. Aku akan membuktikan kalau aku diuji, aku akan timbul menjadi emas Tuhan. Aku akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Aku akan menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Aku akan menjadi emas yang murni di dalam tangan Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Segala ujian mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Allah tidak pernah membiarkan engkau sendirian menghadapi ujian. Di balik setiap ujian ada Tuhan di dalamnya. Haleluya. Mari bangkit berdiri di hadapan Allah, ku nyanyi hosana. Hosana.
menghadapi pergumulan dan ujian hari ini. Mungkin itu merupakan satu kepujian Allah. Tuhan sedang melihat komitmen kita. Tuhan sedang mengangkat jempol. Tuhan mungkin berkata, uji dia anakku. Dia tidak akan mungkin mengkhianati. Mungkin itu adalah satu kebanggaan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah itu menjadi satu kebanggaan. Terima dengan ucapan syukur. Kalau hari ini kau sedang menghadapi ujian dan kau sedang ada dalam posisi putus asa, percayalah Tuhan punya kebaikan-kebaikan dari setiap ujian itu. Miliki respon hati yang baik. Percayalah bahwa engkau tidak sendirian dalam ujian itu. Ada Tuhan yang berjalan bersamamu. Banjir tidak akan menghanyutkan engkau, api tidak akan membakar engkau, karena ada Tuhan. Setiap pergumulan ujian tidak akan pernah menghancurkan engkau. Dan percayalah Tuhan tidak pernah mencobai engkau lebih dari kemampuan. Tuhan tuh tahu takaranmu. Kalau engkau berkata, oh Tuhan terlalu berat, artinya Tuhan tuh tahu engkau bisa. Bahkan engkau sanggup untuk pergumulan itu. Tuhan tahu takaranmu. Tuhan tahu kau siapa. Tuhan tahu bahwa engkau sanggup. Itulah kehormatan Tuhan bagimu. Maka kalau hari ini kau sudah menghadapi pergumulan yang besar, percayalah bahwa engkau dipercaya besar. Ada berkat besar dalam hidupmu. Terima dengan ucapan syukur. Latih dirimu, latih imanmu, latih. Latih itu menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kegembiraan. Dan berkata, Tuhan, kalau engkau menguji aku akan timbul menjadi emas. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak, engkau melihat seberapa tangan yang ada di dada hari ini. Hamba percaya tidak ada satu di antara kami yang tidak mengalami pergumulan, tidak menghadapi ujian dalam hidup ini, Tuhan. Dan kami hari ini datang dengan pemikiran yang baru, diubahkan oleh Tuhan. Kami pulang bukan menjadi orang yang sedih. Kami pulang menjadi orang yang bersuka cita. Karena setiap ujian dan pencobaan kami pun Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Setiap ujian dan pencobaan ini tidak kami lewati sendirian. Karena Tuhan setia menemani kami. Setiap ujian dan pencobaan ini tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Supaya kami terus beriman kepada Tuhan. Kami terus percaya kepada Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan melepaskan kami dari setiap pergumulan. Dari masalah demi masalah. Dan menjadikan kami semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin sempurna seperti Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan bersama saya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan Rabu beliau hamba-Mu ini Tuhan memakai dia untuk lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberi kami Tuhan sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan kita bersama persembahan kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan.
ajaib. dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu tak dalam kekuatanmu, kasih-Mu tak dalam perbuatanmu. Ajaib Tuhan. Dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan firman-Mu, ku bangga memilikimu. Memilikimu, ku ada, ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu kesenangannya, berkuasa atas semuanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Saya undang untuk berdiri semua yang telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Silakan pujian ini dengan sukacita. Kuasa-Mu tak dalam ciptaanmu, kasih-Mu tak dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu. Ku bangga memilikimu, ku ada, ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu kesenangannya, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku ada, ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu kesenangannya, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Ini Tuhan, dengan kembali. Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Erna yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Dalam setiap ujian ada selalu maksud Tuhan di dalamnya. Dan kita cukup hanya perlu bertahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertahan karena Allah kita setia, amin. Nah, yang pertama terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Cina ya, yang untuk merayakan. Gitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa sudah teratur. Tadi saya melihat di sebelah kiri waktu kita masukkan persembahan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan di kanan. Dan kita terus lakukan itu sehingga kita menjadi lebih tertib dalam kita memberikan persembahan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, nah pengumuman untuk sepekan kita belum dibuat slide-nya sama teman-teman multimedia. Saya umumkan bahwa untuk hari Selasa belum ada kegiatan karena minggu lalu kita sudah mesbah keluarga. Nanti Selasa akan diisi dari teman-teman pemuda. Saya belum tahu mereka mau bikin apa. Ya belum ada yang ngasih tahu ke saya mau bikin apa minggu ini. Fellowship. Oh ada fellowship hari Selasa ada fellowship buat anak-anak muda di tempat ini.
Hari Selasa jam 7 malam. Jam 7 malam ada fellowship pemuda jam 7 malam di tempat ini hari Selasa. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak muda atau anak-anak muda yang hadir pagi hari ini silakan datang hari Selasa. Fellowshipnya Gold Sisi ya kalau nggak salah. Lalu kemudian hari Kamis itu kita ada fellowship untuk tim prophetic. Jadi saya menyerukan WL Singers, pemain musik, multimedia, soundman lighting, semuanya wajib mengikuti fellowship tim prophetic. Bagi Bapak Saudara sekalian yang mau juga join untuk pelayanan di tim prophetic, silakan hadir juga di hari Kamis. Tidak apa-apa Kak, saya tidak tahu, atau Pak saya tidak tahu, saya mau ngapain. Nah, hadir dulu, nanti kita akan sama-sama ngobrol, bicara. Gitu. Nanti kita pasti akan berikan pos pelayanan, masih banyak pos pelayanan yang terbuka. Salah satunya ngatur motor di bawah, kan gitu ya. Masih banyak pos-pos pelayanan yang terbuka. Gitu. Jadi hari Jumat kita akan ada latihan untuk ibadah raya 2 jam 7 malam di tempat ini, atau nanti akan diberitahukan oleh tim ya yang atur jadwal latihannya, biasanya yang agak sedikit miring-miring gitu ya, karena kemarin banyak yang kena prank, nggak lihat pengumuman baik-baik di grup, jadi kemudian dipikirnya latihannya seperti biasa ya. Nah itu kemudian hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini, sarapan pagi bersama. Ya, doa pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ditopang dalam doa, silahkan nanti di WhatsApp ke saya apapun bulan doanya dan kita akan doakan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak sempat datang ke tempat ini karena di live kan secara online di YouTube dan di Facebook, silahkan mengikuti. Itu untuk paginya, lalu kemudian untuk malamnya kita ada latihan untuk ibadah raya 1 jam 9 malam, tapi sebelumnya jam 4 sore ada doa para pelayan dan doa puasa untuk kita semua di tempat ini. Lalu kemudian hari Minggu kita akan bertemu kembali ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 jam 9 pagi dan jam 5 sore. Gitu. Nah nanti ke depan pengumuman juga akan dibuatkan sendiri karena memang kita masih membuat di multimedianya, masih membuat pengumuman kita sehingga saya tidak perlu naik terus setiap saat seperti ini kan begitu ya. Nanti kita akan umumkan, nah sekedar pengumuman secara keseluruhan kita hanya akan mengadakan mesbah keluarga di minggu pertama dan minggu ketiga. Yang ngerti katakan amin. Minggu kedua akan diisi oleh teman-teman pemuda, saya belum tahu nanti mau akan dibikin cara apa, tapi seperti minggu depan akan ada fellowship, sebulan 1 kali, mungkin nanti minggu keempat kita akan isi dengan doa malam setiap hari Kamis, di minggu keempat. Minggu kelima, kalau ada minggu kelima nanti mungkin boleh diisi siapa, WBI mau ngisi, pemuda mau ngisi boleh, dari gereja sendiri, dari pastoral tidak ada kegiatan, gitu ya. Nanti akan begitu terus sepanjang setahun ke depan, begitu, kurang lebih seperti itu. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat kita bertumbuh bersama di GBI Okumene. Saya yakin kalau pertama kali datang masih malu-malu ya, kedua kali datang engkau sudah menjadi keluarga di tempat ini. Ya, makanya jangan ragu. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, silakan di belakang ada souvenir, nanti boleh dimintakan tim asar kita. Gunanya apa? Supaya selalu mengingat tempat ini. Ada souvenir yang bagus di belakang gitu ya. Terus kita akan terus kalau bisa di souvenirnya di belakang bisa nanti dimintakan sama tim asar seperti itu. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar GBI Okumene. Itu buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Yang belum mengambil hadiahnya di bulan Januari atau souvenir dari gereja bulan Januari dan bulan Desember, saya ulangi sekali lagi, silakan meminta kepada tim di belakang. Sudah disiapkan souvenirnya dan saya pastikan itu bagus, cantik kan begitu. Gitu ya, karena ongkos kirimnya yang mahal daripada barangnya. Gitu. Jadi waktu saya kembali ke Bekasi sekalian diangkut. Gitu. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, diambil saya di belakang, sudah disiapkan sama tim asar di belakang. Atau kalau enggak nanti kami akan kasih karena kami punya rekaman siapa-siapa yang berulang tahun di bulan Januari dan Desember nanti kita akan berikan. Gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita untuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Puji Tuhan. Tuhan
kepada kami ini. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kekuatan, kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami datang menaikkan pujian syukur kami, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman yang Engkau taburkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat teguran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat pengajaran-Mu, peneguhan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami telah dengarkan Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, menghidupi firman itu dalam segala langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau utus untuk membentangkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau urapi, kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi, dimanapun dia berada berdiri, menyaksikan kebenaran firman-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, jemaat yang Engkau percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kegiatan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kehidupan kami. Ikat kami dengan tali pengasihan-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Kuasai kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang melekat kepadamu, bergaul akrab dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau Tuhan. Agar kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat segala yang Kau buat dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kehidupan kami, hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau mengenal kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Semua telanjang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh itu Tuhan, hanya kami berserah sungguh kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu, tim prophetik pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka. Pakai lebih heran lagi Tuhan, apapun pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau berkati, keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin anak-anak kami, tuntun anak-anak kami Tuhan. Agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar mereka tidak menyimpang. Tetapi mata mereka hanya tertuju kepadamu. Dan pendidikan anak-anak kami Tuhan Engkau berkati. Berikan roh hikmat kepintaran dari sorga. Turun atas kehidupannya 10 kali lipat. Lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan orang tidak mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan menjadi milik anak-anak kami. Anak-anak kami akan tampil sebagai orang yang luar biasa. Karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau mengenal setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tertolong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Abigail Lintang Sari Tuhan. Pada hari Selasa Tuhan akan keluar biosipnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Engkau menjamah penyakitnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenyataannya Tuhan bahwa dia tumor. Tapi oleh kebenaran-Mu Tuhan kami percaya
bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan umat-umat-Mu yang tidak kami tahu Tuhan, tapi Engkau mengenal mereka. Mungkin dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tarik kembali Tuhan. Engkau jamah hatinya Tuhan. Engkau selamatkan jiwanya Tuhan. Taruh kerinduan, roh haus dan lapar akan Engkau. Untuk kembali kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Di dalam pergumulan Tuhan, Engkau menjadi jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini. Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam usia yang lanjut, biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagiannya. Untuk tahu berharap sungguh kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya. Engkau berkati juga hamba-Mu Pastor Estra di tempat ini, yang melanjutkan pengembalaan di tempat ini Tuhan. Biarlah pengharapan-Mu turun atas kehidupannya. Marifat daripada-Mu Tuhan turun atas kehidupannya. Untuk mengembalakan kami jemaat-Mu. Membawa kami jemaat-Mu lebih dalam lagi mengenal Engkau. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 nanti Tuhan akan memilih presiden Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk memilih presiden yang Engkau tunjuk, yang Engkau angkat Tuhan. Siapapun yang akan naik Tuhan, kami percaya itu adalah Engkau yang menunjuknya menjadi pemimpin bangsa ini. Berikan roh hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Memerintah dengan takut akan Engkau. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Bangsa kami aman, sentosa dan makmur. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat TNI Polri Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan roh hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk menjaga bangsa ini dari segala huru hara. Jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan Tuhan. Bentengi bangsa kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar bangsa kami tetap aman sentosa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau menempatkan kami di kota Makassar. Ada rencana-Mu yang indah buat kota ini. Oleh Tuhan kami berdoa buat kota Makassar. Biarlah kota Makassar diberkati Tuhan. Menjadi kota yang sejahtera. Dan kami umat-Mu tetap sejahtera di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam misi mereka Tuhan. Engkau berkati, pengurapan-Mu turut atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Membawa jemaat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sahuti kami yang bermohon. Engkau sempurnakan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang berdaulat penuh atas kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangankan kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Menerima berkat daripadanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok,
dan untuk selama-lamanya kita bisa menikmati berkat Tuhan itu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.